Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita melanjutkan materi mengenai akad salam, akad 103, di mana akad salam sendiri merupakan eh, akad jual beli juga, bagian jual beli, di mana akad jual beli ini biasanya terjadi pada produk-produk pertanian. Nah, ketika kita bicara akad salam, ini sama, di mana ada DP juga biasanya, ada pembayaran di awal ketika memang eh, akad salam ini mau dilaksanakan. Namun saja lembaga keuangan itu hampir tidak ada tuh, jarang sekali yang memang dia concern atau memiliki produk atau memiliki kemampuan dalam hal memproduksi atau menanam tanaman yang menghasilkan misalnya sayuran atau buah. Nah, karena itu biasanya ketika ada nasabah yang melakukan pembiayaan salam kepada lembaga keuangan, dia akan eh, mensubkannya kembali dengan kelompok tani misalnya, jadi lembaga keuangan. Nah, di sini kita menyebutnya akad salam paralel. Karena memang terjadi sebenarnya bukan dua akad, tetapi memang eh, ada dua transaksi ini yang memang terjadi secara paralel, namun tidak saling berkaitan. Jadi apa yang terjadi pada akad pertama antara nasabah dengan lembaga keuangan akad salam itu tidak ada hubungan dengan akad salam yang terjadi antara lembaga keuangan dan kelompok tani. Jadi ketika ada gagal urusan sama kelompok tani, eh, nasabah tidak ada hubungan, maka tetap lembaga keuangan bertanggung jawab ada apa yang memang sudah diakadkan antara nasabah dengan lembaga keuangan. Nah, seperti biasa kita coba eh, praktik ya. Setelah kemarin kita coba dalami materinya. Nah, di dalam soal yang akan kita bahas kali ini adalah akad salam paralel, di mana BMT yaitu Bang Tamil mendapatkan pesanan mangga dari Pak Jaka senilai 50 juta rupiah. Nah, BMT melakukan pemesanan mangga ke kelompok tani subur dengan nilai 35 juta. Ya lazimnya namanya lembaga keuangan yang pasti ada proses mencari untung di sana, ya pasti ada selisih lah margin yang memang akan dia cari. Ketika memang pajak 50 juta, dia akan mengusahakan ya harusnya di bawah itu dengan kelompok taninya supaya ada margin keuntungan. Ya kalau tidak ya untuk apa ya? Eh, merugi gitu, otomatis yang nyarinya pasti untung. Nama lembaga keuangan tetap konsepnya bisnis, ya karena memang akad bisnis. Nah, kita ambil contoh pada 6 Januari 2016 Pak Jaka bayar langsung ke BMT senilai 50 juta akad salam. Dia pengen pesan mangga, misalnya sekian ton misal. 7 Januari membeli bibit mangga, BMT beli tuh bibit mangga senilai 10 juta rupiah bibitnya. Nah, 8 Januari BMT lakukan perjanjian pesan mangga ke kelompok tani senilai 35 juta sekaligus membayar langsung dengan memberikan bibit mangga, tapi harga pasarnya ternyata waktu beli 50 juta, awalnya beli 50 juta, namun saat menyerahkan bibit mangga itu kepada kelompok tani, nilai pasarnya senilai 13 juta. Nah, sisanya 22 juta diberikan tunai oleh BMT sebagai modal pemesanan mangga yang memang paralel nanti dengan pesanan pajaka. Nah, petani pada 8 Februari, anggaplah sebulan kemudian, ini contoh soal saja ya, realisasi mungkin mangga ya nggak mungkin lah sebulan dari bibit tiba-tiba panen. Misal saja petani, nah ceritanya di setelah sebulan sudah siap panen tuh 60% dari pesanan dari BMT senilai 60% dari 35 juta itu. Nah, 10 Februari petani menyerahkan sisa aset mangga, aset salam tersebut senilai sisanya 40% dari pesanan BMT. 40% dari 35 juta.
Nah, ketika sudah diterima oleh BMT, ya BMT akan menyerahkan kepada Pak Jaka. Jual tuh ke Pak Jaka, yang memang tadinya kan Pak Jaka udah ngasih uang muka ya 50 juta langsung dilunasin sama dia. Nah, 11 Februari BMT menyerahkan seluruh mangga kepada Pak Jaka. Nah, ini yang akan kita bahas sebagai contoh soal. Baik, yang pertama tanggal 6 Januari, di mana Pak Jaka membayar langsung BMT. Jadi ada akad nih antara Pak Jaka dengan BMT mesen mangga 50 juta. Maka jurnalnya adalah kas. Dan ini sekali lagi pencatatannya versi BMT ya, versi lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan terima duit kas dari Pak Jaka 50 juta. Lalu kita catat sebagai hutang saham 50 juta. Kenapa hutang? Karena memang ini mirip dengan uang muka. Pak Jaka udah ngasih uangnya, tapi kita kan belum ngasih mangganya. Karena itu ini menjadi kewajiban bagi BMT untuk menunaikan mangga senilai 50 juta ini. Pada tanggal 7 Januari BMT coba beli bibit mangga, bibitnya senilai 10 juta, di mana BMT akan mengeluarkan kas senilai 50 juta rupiah. Nah, 8 Januari terjadilah akad, pesen tuh BMT langsung mesen ke kelompok tani ya 8 Januari, di mana perjanjian tersebut adalah BMT mesen senilai 35 juta ya, dengan mungkin kuantitas yang sama dengan pesanan Pak Jaka. Memang untuk menjawab pesanan Pak Jaka ini, tapi saat memberikan bibit yang tadinya dibeli 10 juta, ternyata harga pasar saat itu dinilai 13 juta. Dan sisanya karena nilai total 35, ya 22 juta dikasih BMT secara tunai. Nah, jurnalnya adalah pertama piutang salam 35 juta. Kenapa piutang? Karena BMT sudah ngasih asetnya, sudah ngasih bibit, sudah ngasih duit senilai 35 juta. Aset salam yang keluar adalah 10 juta. Kenapa nggak 13? Ya, karena memang nilai pokok aset salam yang bibit itu adalah 10 juta, keluar ya 10 juta. 3 jutanya dari mana? 3 jutanya dicatat sebagai keuntungan dari penyerahan aset salam. Orang beli 10 juta diserahin 13 juta nilainya, apa? 3 jutanya keuntungan. Selebihnya tadi sisanya 22 juta diberikan dalam bentuk tunai. Nah, 35 juta itu kita catat sebagai piutang. Pak, tadi ada hutang, ada piutang. Ya hutang karena BMT menerima dana 50 juta tapi belum memberikan mangganya. Ini kan kasusnya sama Pak Jaka. Nah, piutang kasusnya sama kelompok tani. BMT udah ngasih aset tapi BMT belum menerima mangganya dengan nilai project 35 juta, sehingga catatnya sebagai piutang. Ini kenapa ada hutang, ada piutang. Kenapa nggak di-crosskan saja? Nggak bisa, karena memang akad yang berbeda. Nah, pada tanggal 8 Februari, dikirim oleh kelompok tani 60% dari 35 juta, yaitu senilai 21 juta aset salam. Kita catatnya sebagai aset salam. Piutang salamnya berkurang. Jadi mangganya udah diserahkan oleh kelompok tani senilai 60% dari 35 juta. 10 Februari berapa hari kemudian sisanya 40% diserahkan kepada BMT. Aset salam bertambah, piutangnya berkurang. Di piutang udah selesai nih, dengan dikredit berkurang piutangnya jadi 0. Nah, aset salam yang nilai 35 juta disimpan oleh BMT, besoknya akan diserahkan kepada Pak Jaka sebagai pemesan akad yang awal. Nah, berarti ketika asetnya sudah diberikan, maka hutangnya selesai. BMT udah nggak punya hutang lagi, karena mangganya udah diserahkan kepada Pak Jaka. Tapi kan aset salam yang keluar itu nilainya 35 juta, modal pokoknya BMT. Maka 15 jutanya dicatat sebagai keuntungan salam. Ya, keuntungan akad salam. Jadi, prosesnya sederhana ya. Kas, hutang di mana Pak Jaka bayar duluan, kita kan belum ngasih, kita catat sebagai hutang. Lalu BMT coba-coba beli bibit, mungkin lagi ada promo, nilainya 10 juta, ya kita catat bibit tersebut karena ini untuk akad salam, maka kita catat sebagai aset salam. Ketika
akad dengan kelompok tani untuk menjawab pesanan pajaka 35 juta, catat sebagai piutang karena BMT ngasih aset di sini, ngasih uang, ngasih bibit dengan total nilai 35 juta, maka tapi BMT belum terima mangganya. Diproses dulu oleh kelompok tani. Ini piutang. Ketika kelompok tani sudah selesai, terima di mangganya, kita catat BMT sebagai aset salam. Total 35 juta. Habis itu dikasih ke pajaka, aset salamnya berkurang, hutangnya selesai. Selisihnya adalah keuntungan salam. Jadi sesederhana itu untuk memahami akad salam ya. Lalu gimana buku besarnya? Nah, ini sederhana saja ini. Ketika 5, masukkan saja kelompok masing-masing akun ini. Kas 50 juta, hutang 50 juta, maka pada 6 Februari kita catat kas masuk di debit 50 juta, lalu di hutang 50 juta ya tanggal 6. Lalu tanggal 7-nya aset salam masuk 10 juta, kas keluar 10 juta, maka pada 7 ya 10 juta keluar duit. Nah 10 jutanya lagi adalah aset salam bertambah. Nah, tanggal 8 aset salamnya keluar 10 juta, piutangnya bertambah. Yang bertambah di 8 Januari 35 juta, kreditnya adalah ya pertama aset salamnya keluar karena dikasih ke kelompok tani, duit juga keluar 22 juta, kredit satu lagi adalah keuntungan penyerahan aset salam. Pada tanggal 10 8 maaf. Nah, ini aset salam bertambah dikasih mangga sama kelompok tani piutang salam. Nah, ini aset salamnya bertambah kasih 21 juta ya. Oleh kelompok tani, selisihnya piutang salam berkurang 21 juta. Tadinya 35 juta ya, kurang 21 juta. Pada tanggal 10 Februari ini juga sama, tapi 40%-nya berkurang juga 14 juta. Piutang salamnya kurang ya, tapi aset salamnya bertambah 14 juta. Nah, pada tanggal terakhir 11 Februari ya, piutang salamnya selesai nih 50 juta, aset salam habis 35 juta. Sisanya keuntungan. Ini 11 Februari, aset salamnya keluar ya, total 45 ya 0 berarti, sama-sama 45 dapat kreditnya. Lalu hutang salamnya selesai, di debat kan 0 juga. Selebihnya tadi ya, hutang salam, maka keuntungan salam di 15 juta rupiah. Ini kontrol saja, udah sama-sama. Ini berarti kalau kita mau lihat kas 50 juta dikurang keluar 32 juta, maka ada 18 juta. Hutang salam yang tadinya 50 juta, maaf, lalu dikurang 50 juta ya, hutang salamnya posisi di sini yang 0. Ini sudah ada rumusnya ya. Jadi 2 kali di sini. Lalu aset salam yang tadinya beli bibit 10 juta, lalu dikasih kelompok tani keluar aset salam 10 juta, lalu kelompok tani ngasih 60%, 40%, lalu dikasih ke pajaka senilai 35 juta, total dapat kredit 45 ya. Aset salamnya selesai 0, karena memang terakhir kan udah dikasih ke pajaka. Piutang salam awalnya 35 juta ngasih ke kelompok tani udah ngasih 60% ya, piutangnya berkurang, 40% berkurang lagi sehingga piutangnya 0. Lalu selebihnya adalah keuntungan penyerahan aset 3 juta. Nah, ini di sini. Lalu keuntungan salam juga 15 juta, sehingga keuntungan 18 juta dilaba rugi 18 juta balance seperti ini. Nah, secara itu untuk memahami akad salam, semoga bisa menjadi menambah insight bagi rekan-rekan mahasiswa atau bagi yang menyaksikan rekaman ini. Semoga apa yang kita bahas ini bisa dapat dipahami dan menambah ilmu pengetahuan mengenai khususnya mengenai akuntansi syariah.
Baik, demikian penjelasan saya. Semoga bisa diterima. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.